Berbahagia sekali pada kesempatan ini saya bisa bersama kembali dengan saudara dalam program Figur. Saya Yohanes akan menemani saudara dalam beberapa saat ke depan ini untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang tokoh yang bernama Yesus Kristus. Kita akan mengenal apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi pengajarannya, apa yang menjadi kehendaknya, dan kita akan belajar juga siapa dia yang sebenarnya melalui program Figur ini. Dan khusus pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara belajar dari satu pengajaran yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus tentang ya memang ya memang ya. Nah, bagaimana isi pengajaran ini? Terus ikuti dan simak dan setia mengikuti program ini melalui radio kesayangan saudara ini. Saudara, kadang-kadang ketika seorang anak dituduh melakukan perbuatan yang mungkin dia entah dilakukan atau tidak, dia katakan, benar saya nggak lakukan, berani sumpah. Atau juga kadang-kadang kita juga sering juga untuk mempertahankan, menunjukkan bahwa saya ini memang benar. Untuk memperkuat itu kita juga sering bersumpah. Bahkan berani, wah kalau saya mencuri, saya berani ditabrak truk. Wah, saya berani ditabrak pesawat. Wah, atau disambar geledek dan sebagainya. Kadang-kadang terjadi dengan maksud untuk apa, saudara? Untuk memperkuat argumen kita bahwa sebenarnya kita sedang membela diri kita. Dan itu lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Nah, mengapa kita melakukan hal yang demikian? Oleh karena kita ingin mempertahankan bahwa diri kita benar. Saya tidak bersalah dan saya tidak mau dipersalahkan. Bahkan kadang-kadang mempertahankan sampai keluar urat ini ya, di leher sampai keluar urat begitu. Karena apa? Ingin menyatakan bahwa saya tidak bersalah. Nah, bersumpah itu memang menjadi hal yang menunjukkan kesungguhan daripada seseorang. Apa yang dikatakan adalah sebuah kebenaran. Apa yang dikatakan adalah sebuah atau sesuatu yang tidak dibuat-buat menurut fakta dan sebagainya. Namun juga sumpah hanya menjadi sebuah formalitas. Antara apa yang disumpahkan, apa yang diyakini belum tentu benar seperti itu. Karena manusia yang berdosa ini kadang-kadang bisa bersandiwara untuk memenangkan sebuah pertarungan, untuk memenangkan sebuah pertengkaran. Kadang-kadang dengan mudahnya seseorang bersumpah demi memenangkan sebuah perdebatan, demi memenangkan sebuah perkara dan sebagainya. Dan ini bukan menjadi rahasia lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita akan belajar tentang apa sih yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus tentang bagaimana kita berkata, tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Dan salah satu pelajaran yang diajarkan dalam kitab suci, dia mengajarkan seperti ini. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, jika iya, hendaklah kamu katakan iya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bicara mengenai perkataan. Perkataan itu keluar dari sebuah keyakinan. Perkataan itu keluar dari sebuah pengalaman hidup. Dan kadang-kadang orang menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Artinya lain di bibir, lain di hati. Ya, hatinya tidak, dia bilang iya. Jadi saya kadang-kadang mengatakan begini. Kita bisa berucap manis di bibir, tetapi ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan perasaan hatinya. Hati nurani yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dia selalu berbicara kepada kita, menyatakan apakah kita sedang melakukan hal yang benar atau sedang melakukan hal yang salah. Hati nurani tidak bisa dipungkiri. Hati yang ada, yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, dia memberikan senantiasa sinyal-sinyal apakah kita sedang berbohong atau kita sedang mengatakan kebenaran. Memang ada orang yang sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa bicara, kemudian dia dengan meyakinkan mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu sebuah kebenaran. Tetapi tak seorang pun tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Karena hanya orang itu yang tahu. Karena di dalam hatinya selalu ada sinyal-sinyal yang mengatakan apakah engkau sedang dalam kebenaran atau engkau sedang melawan kebenaran. Dan itu yang ingin dikatakan oleh Tuhan, oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya memang antara hati kita dengan apa yang kita ucapkan itu selaras, itu sama. Karena memang pertimbangannya semua ada di dalam hati kita. Kadang-kadang orang tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya dengan tujuan-tujuan agar tidak terjadi misalnya keributan. Nah, itu hal yang lain. Tetapi ini bicara mengenai menyatakan kebenaran. Menyatakan sesuatu apa yang seharusnya dikatakan. Bicara mengenai ketika orang ada dalam sebuah perkara dan sebagainya. Kadang-kadang perkara itu sangat simpel, saudara. Sangat mudah. Tetapi orang karena ingin menang dan tidak ingin dituduh melakukan kesalahan, padahal dia salah, dia berputar-putar mencari pembelaan dan sebagainya dengan maksud untuk menyatakan bahwa dia benar, padahal dia tahu sendiri bahwa dia sedang melawan kebenaran. Saudara, tokoh Yesus Kristus ingin mengajarkan umat manusia agar menjadi orang-orang yang berintegritas, menjadi orang-orang yang murni, menjadi orang-orang yang selaras antara tindakan dan perkataan. Sehingga tidak perlu dikatakan jangan bersumpah demi Tuhan, juga jangan bersumpah demi langit, jangan bersumpah demi bumi, bahkan jangan bersumpah demi kepalamu. Karena dikatakan kita nggak punya kuasa untuk menghitamkan atau memutihkan rambut kita. Jangan bersumpah semuanya demi kepala saya. Wah, kita pertarung kepala saya. Demi bumi, demi langit, demi pohon yang besar itu saya bersumpah. Tuhan katakan jangan bersumpah. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Emang harus dibedakan dengan orang yang bercanda, orang yang sedang berguyon. Guyonan begitu ya, bercanda-canda. Kadang-kadang dia menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Itu beda lagi, saudara. Karena memang tidak bermaksud menipu orang. Itu hanya mungkin bercanda dan sebagainya. Tetapi kalau kita sedang bersilat kata, mempermainkan perkataan, kemudian kita dengan bangga bisa mengelabui orang, hati-hatilah. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Mengetahui,
Tuhan yang mengenal seluruh kehidupan kita. Dia tidak hanya melihat apa yang kelihatan seperti manusia melihat, tetapi dia melihat apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jika kita sebagai manusia, orang yang diciptakan oleh Tuhan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan, tetapi kita menjalani kehidupan ini penuh dengan tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan keinginannya, maka kita sedang mengingkari rencana dan maksud Tuhan menciptakan kita. Tuhan tidak menciptakan kita agar kita melakukan kejahatan, tetapi kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik, karena memang Tuhan itu baik adanya. Agar manusia itu menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupannya, melalui perkataannya. Sehingga setiap orang dituntut, setiap orang diminta agar senantiasa mengatakan apa yang sebenarnya. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Artinya, apa yang sebenarnya, sampaikan. Nah, kadang-kadang kita berjuang untuk menutupi sesuatu dan menampilkan hal-hal yang semu dengan maksud untuk menunjukkan bahwa saya ini orang yang baik. Ingatlah bahwa kita orang baik atau tidak baik, yang menilai adalah Tuhan yang maha mengetahui, maha melihat, dan Dia yang akan menjadi hakim atas kehidupan kita. Mari kita yang mendengarkan program ini sepakat. Ya, memang ya. Artinya tidak ada manipulasi, tidak ada maksud-maksud yang tersembunyi yang kita sembunyikan hanya demi untuk jaim, ya, agar kita kelihatan baik, kita kelihatan orang yang hebat. Tidak. Mari jadi orang yang tulus ikhlas, menjadi orang apa adanya, karena Tuhan lebih senang melihat orang yang mengakui dirinya apa adanya, dan rezeki dimudahkan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mari bersama-sama kita, ya, memang ya. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan pada saat ini tentang ya, memang iya. Itu bicara mengenai integritas perkataan, sikap kita, dan tidak perlu kita harus bersumpah demi A, B, C, D, tetapi kita taat kepada apa yang Tuhan katakan di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah pengajaran yang diberikan oleh tokoh yang bernama Yesus Kristus. Jika saudara ingin terus bertumbuh untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, terus setia ikuti pelajaran yang disajikan dalam program Figur melalui radio kesayangan saudara ini. Dan jika saudara ada pertanyaan atau ada unek-unek atau ada apa saja yang ingin saudara sampaikan, mungkin melalui surat, silahkan sampaikan ke Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur, atau melalui SMS dengan cara ketik nama, spasi tuliskan Figur, spasi tuliskan asal saudara, spasi tuliskan pertanyaan atau respons, dan kirimkan ke 081 333 777 386. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.